Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pak Zainul yang mulia, Bu Mariani, Bu Siti Juwaria juga yang saya muliakan, untuk memantapkan ilmu kita tentang alur tujuan pembelajaran. Ini saya sampaikan lagi, barangkali bisa lebih mengingat lagi tentang materi ini. Sebagaimana di dalam layar bahwa alur tujuan pembelajaran biasa disingkat ATP ini adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Jadi namanya juga alur, jadi ada urutan dari awal sampai akhir tentang pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru tersebut, guru yang sedang mengajar, ya. Lalu selanjutnya bagaimana supaya alur ini bisa terlaksana dengan baik? Maka dalam penyusunan ATP ini guru harus memperhatikan prinsip-prinsip alur tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah sederhana, sebagaimana semangat dari program sekolah penggerak adalah semuanya serba sederhana alias praktis begitu. Kemudian yang berikutnya informatif, bahwa ATP yang disusun oleh guru itu mudah dipahami, mudah dimengerti, sehingga alur pada saat pembelajaran ini senantiasa betul-betul guru ini bisa mengambil informasi-informasi sesuai alur yang ditetapkan. Kemudian esensial, jadi apa yang ada di dalam alur ini betul-betul berisi tentang materi-materi prinsip yang penting gitu. Kemudian konseptual juga sesuai dengan konsep keilmuan yang ada di dalam materi, khususnya sesuai dengan capaian, harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah diprogramkan. Kemudian berkesinambungan bahwa alur ini setiap melakukan pembelajaran guru tersebut antara pembelajaran di jam-jam pertama, jam kedua, jam ketiga ini nyambung gitu ya. Artinya tidak berdiri sendiri. Jadi ada hierarkis lah seperti itu. Kemudian pengoptimalan 3 kompetensi menyangkut kompetensi pengetahuan, kompetensi sikap dan karakter. Saya kira itu, atau apa kemarin itu, kok lupa saya Pak ya, ya begitulah manusia. Mohon maaf. Ya. Kemudian prinsip yang berikutnya merdeka belajar, bahwa di dalam alur tujuan pembelajaran siswa tidak hanya menerima pembelajaran tatap muka dengan gurunya, tetapi dia juga dapat tambahan informasi pengetahuan di mana saja dan kapan saja. Barangkali ini juga siswa diberi kesempatan juga melaksanakan proyek, itu kira-kira, sehingga dia bisa belajar dengan orang tuanya,
bisa belajar dengan lingkungannya, lingkungan rumahnya dan lain-lain. Kemudian operasional, jadi ATP ini mudah dilaksanakan, jadi realistis gitu ya, realistis. Kemudian yang terakhir aplikatif, ilmu atau alur tujuan pembelajaran ini bisa diaplikasikan, bisa dipakai oleh guru, jadi mudah dipakai oleh guru. Barangkali juga aplikatif ini siapapun guru yang memakai ATP guru lain itu bisa, itu tidak sulit guru lain itu menggunakan ATP yang dibuat oleh guru. Adaptif dan fleksibel. Jadi artinya alur tujuan pembelajaran itu tidak serta-merta sesuai urutan baku di dalam pembelajaran. Bisa saja itu seperti loncat-loncat gitu ya, tergantung bagaimana situasi pembelajaran saat berlangsung. Itu istilahnya fleksibel atau kondisional gitu ya kira-kira. Yang pasti ATP ini harus mengikuti prinsip-prinsip penyusunan ATP yang sudah ada. Nah, selanjutnya ada 7 langkah bagaimana ATP ini disusun ya. 7 langkah yang menjadi prosedur penyusunan ATP. Yang pertama adalah melakukan analisis capaian pembelajaran sebagaimana yang sudah terkoordinasi ya, terbagi di dalam fase-fase. Fase A, fase B, fase C itu kalau SD, dan disitulah sudah ada ketentuannya. Kemudian yang kedua, identifikasi kompetensi di akhir fase. Pada saat menyusun ATP, itu guru sebagaimana prinsip awal tadi berkesinambungan, ada prinsip berkesinambungan bahwa pada saat guru mau menyusun ATP yang selanjutnya, dia harus melihat fase apa sebelumnya yang sudah dicapai. Sehingga fase atau ATP yang selanjutnya berarti melampaui atau pindah ke capaian pembelajaran ke fase berikutnya. Begitu. Yang ketiga, analisis setiap elemen profil pelajar Pancasila. Maksudnya setiap ATP itu selalu atau wajib ada pembelajaran atau alur yang menunjukkan profil pelajar Pancasila, dan itu pada saat guru menyusun ATP atau menyusun sebuah pembelajaran itu elemen profil pelajar Pancasila itu wajib masuk, seperti profil beriman, bertakwa, akhlak mulia, gotong royong, nasionalis dan lain-lain. Nah itu selalu ada. Oleh karena ini penting guru melakukan analisis. Yang keempat, pemahaman bermakna yang akan dicapai. Variasi keterampilan berpikir. Maksudnya adalah bahwa di dalam pembelajaran pada saat guru menyusun ATP sudah ada di benak guru atau pemahaman guru bahwa materi ini disampaikan kepada siswa, urgensinya apa setelah siswa tersebut punya ilmu ini di masyarakat, di keluarga gitu ya, manfaatnya apa dia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dia belajar dapat ilmu itu betul-betul bisa dirasakan manfaatnya dalam kehidupan dia sehari-hari sesuai dengan realita kehidupan dia di rumah gitu. Sehingga inilah yang dimaksud dengan pemahaman bermakna. Yang kelima, tujuan pembelajaran disusun secara linier nyambung Bapak Ibu ya. Jadi tujuan
dari mudah terus ke sulit gitu, dari C1 sampai C berapa itu, C6 kalau nggak salah. Jadi secara linier itu nyambung, jadi tujuan pembelajarannya. Kemudian yang keenam, menentukan materi utama dan lingkup materi. Jadi materi utama yang disampaikan itu apa? Misalnya tentang materi pelajaran bahasa misalnya. Tetapi di materi bahasa ini juga bisa masuk materi lain. Ada IPA misalnya, ada SBDP-nya, kemudian ada IPS-nya misalnya begitu. Nah, itu juga ditentukan oleh guru pada saat menyusun ATP ini, bahwa dalam materi ini juga bisa masuk link materi yang lain gitu. Seperti konsep tematik lah, pendekatan pembelajaran tematik seperti itu kira-kira. Yang ketujuh, menentukan jumlah jam dalam setiap tujuan pembelajaran. Contoh misalnya kompetensi pengetahuan ini membutuhkan waktu 120 menit misalnya, keterampilan 480 menit, sikap 120 menit. Nah, itu contohnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu bisa paham ya. Kalau nggak paham berarti saya yang kurang bisa menjelaskan, gitu kira-kira. Halo Pak Zainul. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu. Nggih. Nggak dibuka pertanyaan. Oh ya, tentu dong. Baik, boleh ya saya tanya Pak. Ya. Jelaskan saat penyusunan APD kan materi utama dan lingkup materi. Nah, Pak Saleh tadi menyebutkan ini kemungkinan bisa tema ya. Maaf ini, apakah saya yang salah paham ya? Saya salah memahami bahwa untuk kurikulum sekolah pendidikan ini bukan lagi tema, Pak. Yang saya dengar seperti itu, tetapi lebih kepada makro, bukan tematik lagi, Pak. Ya. Kurikulum 2013 yang tematik itu, nah, kalau nggak salah di kurikulum sekolah penggerak ini akan kembali ke mata pelajaran, begitu Pak. Khususnya IPA digabung dengan IPS itu saja, IPA sih. Yang lainnya mata pelajaran Pak. Sepertinya tidak ada tematik. Kalau saya nggak salah, ya. Mungkin bagaimana Bapak Ibu yang lain itu, apakah seperti itu atau bagaimana begitu Pak? Terima kasih. Ya. Bisa langsung ditanggapi Bapak Ibu? Iya, tanggapi dulu dong. Bisa. Ya, jadi Oke, baik Pak. Ya, untuk ini tadi yang Pak Saleh sempat bingung menyampaikan apa itu pengetahuan, sikap dan keterampilan itu ranah Bapak. Jadi saya membantu mengingatkan saja. Kalau presentasinya tadi sudah bagus, share screen juga sudah bisa gitu ya. Jadi saya hanya memantapkan bahwa yang disebutkan Pak Solehudin tadi itu tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan itu adalah termasuk ranah. Saya rasa cukup ya.